Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Hauna Nur Syahidah, NIM I07210074. Di sini saya akan menjelaskan proyek kreatif satu saya dengan judul Pintu Otomatis Berdasarkan Tinggi Badan. Apa itu pintu otomatis berdasarkan tinggi badan? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa kelebihannya? Simak pada video berikut ini. Apa itu pintu otomatis berdasarkan tinggi badan? Pintu otomatis ini hanya dapat terbuka jika tinggi badan orang yang akan masuk memenuhi batas yang telah ditentukan. Mengapa dibuat seperti itu? Latar belakang munculnya ide pembuatan pintu otomatis berdasarkan tinggi badan ini karena seringnya kejadian anak kecil yang terkunci sendirian di dalam suatu ruangan. Proyek ini dibuat untuk mengantisipasi terkuncinya anak yang masuk sendirian ke dalam ruangan. Maka dari itu, pintu otomatis ini tepat digunakan pada ruangan-ruangan yang rawan membuat anak kecil terkunci di dalamnya, seperti kamar pas atau kamar mandi. Bagaimana cara kerjanya? Dalam pembuatan pintu otomatis ini menggunakan beberapa komponen, antara lain sensor ultrasonik yang dipasangkan di bagian atas pintu untuk mendeteksi jarak antara kepala orang yang akan masuk dengan sensor. Hasil pembacaan jarak tersebut dikirimkan ke mikrokontroler Arduino Nano yang telah diprogram. Kemudian, Arduino akan mengolah data hasil pembacaan sensor dan mengirimkan perintah ke motor servo. Motor servo di sini berfungsi untuk menggerakkan engsel pintu apabila jarak yang terdeteksi oleh sensor telah memenuhi batas yang telah ditentukan. Pada simulasi kali ini, saya akan menggunakan mainan ini sebagai anak kecil dan mainan ini sebagai orang dewasa. Ketika anak kecil ingin masuk ke dalam ruangan, maka pintu tidak dapat dibuka. Untuk dapat membuka pintu, maka harus ditemani oleh orang dewasa. Kelebihan dari proyek kreatif ini adalah pintu dapat terbuka secara otomatis dan dapat mengantisipasi kejadian anak kecil terkunci di dalam ruangan. Namun, sensor yang digunakan masih kurang untuk mendeteksi apakah yang akan masuk pintu orang dewasa atau anak kecil. Maka sebagai pengembangannya, proyek kreatif ini dapat ditambahkan sensor lain seperti sensor peer atau kamera. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek kreatif satu saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.